杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lagi pula, geng perang darah dan menara Feng Yu mengalami kehidupan yang sangat buruk akhir-akhir ini. Karena tidak hanya mereka sering ditempatkan di posisi paling berbahaya selama pertempuran dengan tanah jahat Changyun, tetapi mereka bahkan ditempatkan di posisi di camp di sini. Saat istirahat, orang-orang sering datang dan mengecek mereka, meskipun ada 5 atau 6 kekuatan berkumpul di sini, kecuali keluarga Siang, yang merupakan keluarga kelas 1, yang lainnya adalah sekte kelas 2 dan 3. Jadi, dalam hal kekuatan tempur dan kualitas personel, hampir sama dengan geng perang darah dan menara Feng Yu. Bahkan ada yang sedikit lebih rendah. Namun mereka masih berani menambahkan penghinaan terhadap mereka. Ketika suasana hati mereka sedang baik, mereka akan datang dan tertawa beberapa kali. Dan ketika suasana hati mereka sedang buruk, mereka bahkan akan berteriak dan mengumpat. Seolah-olah orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu berhutang sesuatu pada mereka. Bahkan saat Human dan Xiao Ruohan masih di sini, masih ada orang yang mengancam mereka. Setelah tuan-tuan ini pergi dan hanya tersisa beberapa murid generasi muda, keadaan berubah menjadi semakin rumit. Di antara mereka, orang-orang dari Li Guang dan Fei Hong Yuan adalah yang terpuruk. Saat ini, orang-orang dari menara Feng Yu dan geng perang darah telah diprovokasi dan dimarahi oleh mereka lebih dari 2 atau 3 kali. Namun, karena banyak korban di antara para murid dan hanya Selusin yang selamat, mereka hanya bisa menanggungnya. Sekarang Fang Ziki dan kelompoknya sudah berada di puncak badai, jadi tentu saja mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Namun konsesi yang berulang-ulang ini membuat Li Guang dan orang-orang dari Fei Hong Yuan berpikir bahwa mereka sudah ditindas. Dan hari ini melihat mereka membuat api unggun, minum dan makan daging dan hidup bahagia. Jadi bagaimana mereka bisa rela melepaskan kesempatan seperti itu? Lagi pula tidak ada perang lagi di sini. Jadi bagaimana bisa mereka menghabiskan malam panjang tanpa bersenang-senang? Bahkan tatapan penuh semangat lebih dari selusin orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu tidak mempengaruhi Xie Rong dan Liu Fu sedikit pun. Dan mereka masih memiliki senyuman tenang dengan penghinaan di wajah mereka. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli pada siapapun, dan sorot matanya ketika dia menoleh ke belakang juga menarik. Semuanya duduk. Wajah tua Guan Sile muram. Dia memutar kelopak matanya dan berkata dengan semua orang dengan suara yang dalam. Meskipun lebih dari selusin murid generasi muda dipenuhi dengan kebencian dan tangan mereka mengepal dan keras, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka dan perlahan-lahan duduk. Meski penuh darah, namun dia juga tahu bahwa jika ada konflik dengan pihak lain, pada akhirnya kelompok mereka jugalah yang akan menderita. Jadi jangan bicara apakah mereka benar-benar bisa memenangkan pertarungan. Bahkan jika mereka menang, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Siang setelahnya. Pada saat itu, situasi kedua sekte tersebut akan menjadi lebih buruk. Sekarang, lebih dari selusin orang duduk satu persatu, dan Fang Ziki adalah orang terakhir yang duduk. Dengan senyuman agak garang di wajahnya dan daging di wajahnya sedikit bergetar. Namun meski tidak ada yang salah di hatinya, dia tetap harus menanggungnya.
Tapi Yangke tampak tenang, mengibaskan beberapa butir debu dari barbeque di tangannya dan memandang pengunjung itu dengan tenang. Kemudian dia melihat beberapa dari kelompok orang ini berada di alam Yuan sejati dan banyak lagi yang berada di alam pemisahan dan reoni. Tapi meskipun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, namun di bawah persepsi tajam Yangke, ada beberapa kesadaran dewa yang menyelimuti kelompok ini saat ini. Jadi seharusnya para tetua Serong dan Lifu yang memantau apa yang terjadi di sini untuk mencegah Guan Xile menyakiti siapapun. Bahkan ada juga dua kesadaran spiritual yang lebih kuat, yaitu kesadaran spiritual dari dua master di sekitar Xiangzhou. Menyadari hal ini, Yangke menyeringnya dan tersenyum diam-diam. Setelah orang-orang dari Menara Fengyu dan geng Perang Darah bertahan di masa lalu, Xiaorong dan yang lainnya tidak akan terus memprovokasi. Tapi hari ini mereka jelas tidak mau melepaskannya. Jadi ketika sekelompok orang duduk kembali, Xiaorong dan Li Fu tidak hanya tidak pergi, tetapi mengambil dua langkah ke depan. Li Fu menutup mulutnya dan memandang Ji-er dan Mi-er sambil tersenyum. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Kalian berdua baik-baik saja. Kudengar kalian berdua melarikan diri dari negeri jahat awan abu-abu. Adikku sangat penasaran. Ada roh jahat di mana-mana di negeri jahat awan abu-abu, dan keduanya mereka terlihat seperti ini. Seharusnya kecantikan kalian bisa menarik perhatian. Jadi bagaimana kalian bisa lolos?" Ji-er sedikit mengernyit, memandang Li Fu dengan sedikit tidak senang dan berkata dengan tenang, "Apa yang ingin Anda katakan?" Li Fu terkekeh dan berkata dengan manis, "Kakak berkata, saya sangat ingin tahu tentang bagaimana kalian berdua saudara bisa kembali dengan selamat. Jika mau, bisakah Anda membicarakannya? Orang seperti apa yang Anda temui di sepanjang jalan? Apa yang terjadi lagi? Dan berapa kali kalian berdua mengkhianati nafsu Anda untuk bertahan hidup di tangan roh jahat itu?" Ketika Ji-er dan Mi-er mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap. "Maaf, kakak mengatakan hal yang salah." Li Fu terkekeh pelan. Meskipun dia meminta maaf, dia tidak bersungguh-sungguh sama sekali. Namun orang-orang di belakangnya memandang Hu bersaudara dengan sesuatu yang aneh di mata mereka. Mereka sepertinya sedang melihat dua pasang sepatu rusak karena ada rasa jijik di mata mereka, serta keserakahan dan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. "Saya juga sangat penasaran." Xiaorong terkekeh. "Kami tidak hanya penasaran, tapi semua orang di sini juga penasaran dengan apa yang mereka berdua andakan untuk kembali dari tempat itu hidup-hidup." Wajah Ji-er muram sehingga dadanya terus naik dan turun, dan tiba-tiba dia tersenyum cerah dan berkata, "Lalu, apa hubungannya dengan Anda?" "Tentu saja itu bukan urusan kami." Li Fu terkekeh. "Jika kalian berdua tidak melarikan diri dari tempat itu dengan selamat dan dengan mengkhianati nafsu Anda, maka Anda berkolusi dengan roh jahat di sana. Jika tidak, mengapa mereka membiarkan Anda pergi? Mungkin Anda adalah mata-mata yang ditanam oleh roh jahat di sini. Jika Anda adalah mata-mata dari negeri jahat awan biru, pasti ada orang di sekitar Anda yang mengawasi Anda." "Tidak buruk." Ekspresi Serong tiba-tiba menjadi dingin. Matanya tiba-tiba beralih ke Yangke, menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman ini terlihat sangat asing. Dari mana asalnya?" Saat ini, Yangke sedang makan, dan ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok orang lain sebenarnya datang untuknya, dan semua provokasi sebelumnya hanyalah bayangan. "Saya tidak nyaman untuk mengatakannya."
Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah Anda takut untuk mengatakannya atau merasa tidak nyaman untuk mengatakannya? Li Fu juga bertanya sambil mencibir. Sherong memandang kedua Hu bersaudara dengan wajah serius. Kalian berdua membawanya ke sini. Kalian harus tahu asal-usulnya, kan? Saya tidak tahu. Saya bertemu dengannya di jalan. Cier menoleh. Jelas bagaimana asal-usul Yang Ke bisa didiskusikan dengan santai. Lagi pula geng perang darah dan menara Feng Yu menderita bencana ini hanya karena berdekatan dengan pavilion surga. Jika identitas Yang Ke diberitahu kepada mereka, mungkin ada masalah besar. Bahkan lebih tidak dapat diandalkan untuk mengarang asal-usulnya begitu saja. Dan hal itu mungkin langsung terungkap. Tentu saja ada masalah. Sherong berteriak tajam dan melambaikan tangannya dan tanpa sadar. Tangkap dia! Siapa yang berani? Fang Ziki berteriak dan marah, berdiri dari tanah dan energi sejatinya meletus dengan anggun. Begitu dia bergerak, yang lain segera mulai bergerak juga. Dan semua orang menatap orang-orang Li Guang dan Fei Hongyuan dengan waspada. Tentu saja yang terakhir tidak akan menunjukkan kelemahan. Mereka segera menghunuskan senjata mereka dan diam-diam mengaktifkan energi sejati mereka. Sehingga adegan menjadi tenang dalam sekejap. Sherong tersenyum. Kalian berani melindungi orang dari tanah Changyun. Kalian semua mati. Dia tersenyum aneh, seolah rencana jahatnya berhasil. Setelah senyumannya memudar lagi, dia berkata dengan suara yang dalam. Lakukan! Begitu kata-kata itu keluar, dua kesadaran spiritual yang bercokol di sekitar mereka ini tiba-tiba berubah menjadi serangan tajam. Dengan niat membunuh yang tegas, langsung menuju ke pikiran Yang Ke. Merasakan ada yang tidak beres, ekspresi Guan Chile berubah drastis dan dia berseru. Hati-hati! Namun saat dua serangan diam-diam menembus pikiran Yang Ke, sebelum serangan itu bisa menembus lebih dalam, mereka tersesat di istana. Namun ekspresi Yang Ke tetap menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Dia awalnya mengira kelompok orang ini hanya ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Mengikuti arah dua kesadaran spiritual yang masuk, cahaya ungu melintas di langit malam. Kemudian perasaan dingin yang menggigit tiba-tiba menyebar dan menghilang dengan cepat. Sehingga semua orang yang hadir mengira mereka melihat ilusi. Segera dua suara ledakan teredam datang dari jauh, dan wajah dua penguasa alam gerakan ilahi, masing-masing milik Li Guang dan Fei Hongyuan, berubah menjadi pucat. Mata mereka langsung dipenuhi dengan mata merah, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, keduanya diserang oleh keterampilan jiwa dewa. Pada saat yang sama, keterampilan jiwa dewa yang aneh ini bercampur dengan banyak kejahatan dan dingin, sehingga hampir membekukan lautan kesadaran mereka. Untungnya, mereka merasakan ada yang tidak beres, dan segera melakukan serangan balik. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah buru-buru mendapatkan kembali ketenangan mereka, mereka berdua saling memandang, melihat keterkejutan dan kengerian di mata satu sama lain. Tapi di luar, Yang Ke sudah bergerak. Setelah menggunakan keterampilan jiwa dewa untuk melakukan serangan balik terhadap dua penguasa alam kenaikan abadi, dia berada di depan Sherong dalam sekejap seperti embusan angin. Bahkan sebelum keanehan dan kebanggaan di wajah Sherong menghilang, sebuah tangan besar menangkap lehernya dan energi yang panas mengalir deras, membakar leher Sherong dengan rasa sakit yang luar biasa. Begitu dia berteriak, sebuah pukulan menghantam wajahnya dan mengenai rongga matanya. Dalam sekejap, Sherong menjadi pusing dan tidak bisa melihat dengan matanya. Segera wajah cantik Li Fu berubah warna,
dia tidak pernah menyangka bahwa Yangke benar-benar bisa selamat dari serangan dua master kenaikan abadi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, tangan besar Yangke yang lain telah mencubit leher rampingnya. Kemudian kedua tangan Yangke bergerak ke tengah dengan kekuatannya. Pada saat yang sama, Sherong dan Li Fu saling bertabrakan. Di bawah kekuatan dan kecepatan yang sangat besar, keduanya merasa separuh tubuh mereka mati rasa. Sehingga energi nyata yang bergerak dengan tergesa-gesa juga runtuh akibat tabrakan ini. Meskipun keduanya adalah elit di sekte masing-masing, namun saat ini mereka rapuh seperti dua anak kecil di tangan Yangke. Bahkan tanpa kekuatan untuk melawan, setelah bertabrakan, keduanya terlempar ke tanah seperti meteorit. Sehingga dua lubang terbentuk, manusia muncul di tanah. Dengan suara patah tulang dan jeritan terdengar secara bersamaan. Baru pada saat itulah, semua orang yang hadir kembali sadar, sehingga murid sekte Lei Guang dan Fei Hongyuan semuanya memandang Yangke dengan kewaspadaan. Kemudian mereka mengaktifkan gerakan mereka masing-masing. Siapa yang berani bergerak mati? Yangke menginjak wajah cantik Li Fu dan menekan separuh wajahnya ke tanah. Gerakannya yang kasar dan buas membuat mata semua orang melonjak. Tangan yang lain menelan energi nyata hampir memadatkan menjadi energi nyata. Seperti belati menempel di dada Sherong. Di bawah malam yang gelap, api unggun yang menyala-nyala membuat wajah Yangke sangat suram dan sangat menakutkan yang membuat orang-orang dari Menara Fengyu dan geng perang darah tercengang dan berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa yang berani bergerak? Fan Ziki adalah orang yang pertama yang bangun dan melemparkan sebotol anggur ke api unggun sambil berteriak dengan marah. Segera terjadi ledakan keras dan di bawah pengaruh alkohol, api unggun melonjak beberapa kaki ke langit seperti naga api, membuat pemandangan semakin panas dan menegangkan. Setelah api unggun berkobar, ada semburan ledakan, kemudian sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Yangke. Dengan kekhawatiran, keterkejutan dan kengerian, penghinaan dan kemarahan, sehingga segala macam emosi terungkap. Di antara anak buah Lei Guang, seorang pria muda keluar, memandang Yangke dengan wajah jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman ini, jika ada yang ingin Anda katakan, bisakah Anda melepaskannya dulu?" Orang-orang dari Fei Hongyuan juga segera merespon, dan seseorang berteriak, "Lepaskan kakak senior Li Fu!" Bagaimanapun dia adalah putri surga yang bangga di sektenya sendiri. Seseorang yang dihormati dan dikagumi oleh saudara dan saudari yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang diinjak dengan kaki bau di wajah cantiknya. Orang manakah di antara anak muda di Fei Hongyuan yang dapat menanggungnya? Karena ini adalah penghujatan yang merupakan penghinaan. Yangke menyipitkan matanya. Cahaya dingin muncul di matanya dan menyeringai. "Apakah ada yang ingin Anda katakan?" "Kami tidak melakukan apapun pada Anda, teman saya. Bukankah ini keterlaluan?" Pemuda Li Guang menjawab dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. "Menarik." Yangke tertawa, memiringkan kepalanya, memandang Gua Jile dan berkata, "Senior, bagaimana menurut Anda?" Semua orang yang hadir kecuali Guan Jile yang merupakan master dari alam gerakan abadi, tidak ada orang lain yang berada di alam gerakan abadi. Jadi tentu saja mereka tidak dapat mendeteksi bahayanya sekarang. Jika dua serangan keterampilan jiwa dewa dari Master Lei Guang dan Fei Hongyuan, jika Yangke belum mengembangkan kesadaran spiritual dan memiliki keterampilan jiwa dewa untuk bertahan, dia akan terbunuh pada saat ini. Di mata orang lain, tepat ketika Sherong berteriak dan mulai menyerang, Yangke memimpin serangan dan pendekatannya cukup brutal dan mendominasi. Namun, hanya Yangke dan Gua Jile yang mengetahui situasi sebenarnya.
Namun Gua Jile juga merasa sedikit linglung untuk beberapa saat. Jelas dia tidak mengerti bagaimana Yangke bisa selamat. Tapi setelah mendengar pernyataan Yangke, dia segera berdiri. Ekspresinya tidak sesantai sebelumnya, dan ketika dia melihat Yangke lagi, dia masih memiliki sedikit martabat. Setelah menyipitkan mata dan merenung sejenak, Gua Jile mencibir. Itu bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? Senior mengatakannya dengan baik. Yangke tertawa, kemudian kaki besar itu menginjak wajah Li Fu semakin keras. Beraninya Anda melakukan ini pada saya? Li Fu berteriak, dan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera mengambil sekuk pasir, sehingga warna wajah cantiknya hilang dan matanya penuh penghinaan dan keengganan. Namun kekuatannya tidak terlalu tinggi dan kualifikasinya juga tidak terlalu bagus. Tapi di Fei Hong Yuan, sekte kelas 2, dia dianggap baik. Selain itu dia cantik. Jadi dia tentu menginginkan angin dan hujan, sehingga dia juga cukup sombong di hari kerja. Kecuali Xiang Chu, dia tidak pernah menaruh laki-laki lain dengan usia yang sama di mata saya. Jadi kapan dia menghadapi penghinaan seperti itu? Merasakan pasir di mulutnya dan membayangkan posisinya saat ini diinjak, Li Fu hampir pingsan. Diam! Yangke meliriknya dengan ringan. Saya akan membuat perhitungan dengan Anda. Sherong jelas tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Dia membuka mulutnya dan mengumpat dengan marah. Tanpa kata-kata makian, mulut Sherong yang terbuka menerima tinju dengan keras. Sehingga bagian kedua dari kata-kata Sherong ditelan kembali ke perutnya. 5 atau 6 gigi pak tanggal dan mulutnya dipenuhi darah dalam sekejap yang membuat tidak pernah berani berbicara lagi. Berhenti! Baru pada saat inilah dua master alam kenaikan abadi dari Akademi Fei Hong Yuan dan Lei Guang bergegas. Setelah mereka diserang oleh keterampilan jiwa dewa Yangke, mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi mereka bergegas menuju ke sisi ini. Namun masih belum bisa tiba di sana tepat waktu. Dengan cepat keduanya muncul 10 kaki di depan Yangke. Pada saat yang sama, mereka menatapnya dengan dingin dan waspada. Guan Jile dengan tenang menggerakkan tubuhnya dan menahan dirinya di tengah. Yangke mengangkat matanya dan menatap dua orang yang datang dengan ekspresi tenang. Lagi pula, kekuatan kedua orang ini tidak terlalu tinggi. Mereka lebih rendah dari alam Guan Jile, dan mereka hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat kedua. Bagaimanapun, Tuan yang sebenarnya telah dipindahkan, dan mereka yang tersisa hanya untuk menjaga generasi muda, jadi tidak perlu terlalu kuat. Saat ini, mereka bertiga saling berpandangan, namun suasananya berat dan aneh. Setelah beberapa lama, kedua pria itu memandang Sirong yang mulutnya penuh darah, dan Li Fu yang wajahnya setengah terkubur di lumpur, sehingga wajah lama mereka tidak bisa menahan kememerah. Sekarang murid-murid generasi muda diintimidasi dan wajah mereka dipermalukan. Terlebih lagi, ini terjadi ketika keduanya menyerang lebih dulu, yang membuat mereka semakin tidak kompeten. Saya mengerti, kata alam kenaikan abadi Li Guang dengan suara yang dalam. Keduanya satu sama lain. Yangke menjawab dengan suam-suam kuku. Alam abadi Fei Hong Yuan terbatuk-batuk dan berkata dengan ragu-ragu. Anak muda, tolong biarkan mereka pergi dulu. Jika seperti itu kelihatannya tidak bagus. Itu urusan Anda dan tidak ada hubungannya dengan saya, jawab Yangke dengan dingin. Wajah pria itu menjadi sedikit gelap dan berkata, mengapa ini perlu? Master alam kenaikan ilahi Li Guang juga memiliki wajah penuh ketidaksenangan dan berkata dengan wajah dingin, anak muda, apa yang terjadi barusan? Saya minta maaf pada Anda.
Bagaimana kalau Anda membiarkan dia pergi dulu? Apakah perlu tahu caranya menjadi orang baik? Dan Anda akan menjadi lebih baik di masa depan. Meskipun apa yang dia katakan tidak jelas dan yang lain hanya berpikir bahwa dia tidak menemani Sherong dan Lifu karena kekerasan mereka. Tetapi Yang Ke tahu bahwa yang dia maksud adalah serangan diam-diam terhadapnya. Sambil nyengir, Yang Ke berkata dengan semangat tinggi, beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan bersama saya. Bagaimana maksud Anda? Wajah Tuan Le Guang tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa Yang Ke tidak sederhana, dia tidak perlu takut. Itu hanya karena kehidupan dan kematian Sherong dan Lifu dikendalikan oleh pihak lain. Sehingga dia menundukkan wajahnya dan berkata, tapi baginya ini adalah batasnya. Saya tidak ingin melakukan apapun. Yang Ke mencibir lagi dan lagi, kemudian energi sebenarnya di tangannya itu seperti inti racun dari mulut ular yang sangat berbahaya. Karena yang paling ringan Yang Ke ketahui sekarang adalah mengapa kedua orang ini berniat membunuhnya. Karena saat Yang Ke baru saja kembali ke sini hari ini bersama kedua saudara perempuan keluarga Hu, tidak ada alasan untuk tiba-tiba memprovokasi dan niat penargetan pembunuhan seperti itu. Dan dia pasti tidak akan bisa mengetahuinya jika dia bertanya secara langsung. Memikirkan hal ini, Yang Ke samar-samar merasa masalah ini agak aneh. Mungkin karena ada yang iri padanya. Saya ingin menasihati Anda, biarkan dia pergi segera mungkin. Jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Master dari Li Guang mengandalkan identitasnya dan terlalu malas untuk terus berurusan dengan Yang Ke seperti ini. Saat dia berbicara, energi aslinya bergerak samar-samar dalam jumlah banyak. Tapi Yang Ke memiliki kecenderungan untuk segera mengambil tindakan jika dia tidak melepaskan orang. Mengancam saya. Yang Ke melutkan kening dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Anda bisa berpikir begitu, jawab Master Li Guang dengan dingin. Bagaimana dengan Anda? Yang Ke mengalihkan pandangannya ke Master Sekte Fei Hong, namun matanya yang menyipit berkedip karena bahaya. Pria itu mendengus pelan dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi yang Ke tahu yang dia maksud. Oke. Yang Ke mengangguk sedikit, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia langsung menelan energi sebenarnya di kedua tangannya, menyerang bahu Sherong dan Lifu pada saat yang bersamaan. Mengikuti dua suara tajam, wajah Sherong dan Lifu tiba-tiba menjadi pucat. Kemudian jeritan keluar dari mulut mereka, karena masing-masing lengan mereka patah. Anda... Ekspresi para master dari Akademi Le Guang dan Fei Hong berubah drastis dan mereka memandang Yang Ke dengan ngeri dan tidak percaya. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu gila. Bahkan Gua Cile yang melihat pemandangan itu tampak seperti orang gila. Hal yang sama berlaku untuk semua generasi muda. Namun Yang Ke menatap tajam dan menatap kedua orang tua itu dengan tatapan jijik di matanya. Kemudian dia mendengus dingin dan berkata, saya akan memukul dada mereka dengan tamparan berikutnya. Beraninya Anda? Master Li Guang dan Master dari Sekte Fei Hong sangat marah secara bersamaan. Karena jika mereka benar-benar akan dipukul di dada, bagaimana mungkin Sherong dan Lifu masih bisa bertahan? Anda bisa mencobanya. Yang Ke tersenyum menghina. Mendengar itu, mereka berdua merasa sedikit linglung karena mereka tidak melihat keraguan atau ketakutan di wajah Yang Ke. Juga tidak mendengar semacam ancaman atau lelucon dalam nada bicaranya. Dan dia mengatakan yang sebenarnya. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa pemuda di depan mereka tidak pernah takut padanya. Jika tidak, dia tidak akan mengambil tindakan tegas.
Apalagi kepribadiannya harus menerima hal-hal yang lembut daripada kata-kata yang keras. Karena ancaman yang dilontarkan kedua orang tadi jelas membuat Yang Ke marah. Ceritakan pada saya tentang itu, bagaimana Anda ingin menyerah? Penguasa alam kenaikan abadi dari Fei Hong Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Anda tidak bisa memberi saya jawaban yang saya inginkan. Yang Ke terkekeh sedikit, memalingkan matanya dan melihat ke suatu tempat dalam kegelapan. Pada posisi ini, Xiang Chu mau tidak mau mencubit hidungnya. Senyuman menarik muncul di wajahnya. Tuan muda, seorang master alam kenaikan abadi di belakangnya tidak bisa menahan cemberut. Apakah dia melihat Anda? Iya. Xiang Chu mengangguk ringan. Orang itu tahu bahwa saya ada di sini, tapi bagaimana dia bisa tahu? Intuisi pemuda ini sangat tajam. Jawab master alam abadi. Mungkin Xiang Chu juga memiliki perasaan aneh di hatinya, tetapi dia tidak memiliki penjelasan yang lebih baik. Jadi dia tersenyum bebas dan bergegas keluar. Sesaat kemudian dia mendekati lokasi kecelakaan dan berteriak kepada Cuyang. Apa yang terjadi? Mengapa saya mendengar perkelahian? Tampaknya seseorang yang bisa mengambil alih muncul dan suasana tegang antara kedua pihak tiba-tiba menreda. Namun para murid dari geng perang darah dan menara Feng Yu merasa khawatir. Sementara para murid dari Akademi Li Guang dan Fei Hong merasa sombong. Mereka merasa Yang Ke pasti akan bertanggung jawab karena menyerang Xiaorong dan Li Fu secara terang-terangan. Tuan Xiang, 3 alam kenaikan abadi yang hadir bergegas ke Xiang Chu dan memberi hormat. Xiang Chu hanya mengangguk ringan dan tersenyum lembut pada kedua saudara perempuan keluarga Hu. Xiaorong dan Li Fu bahkan bergegas berteriak. Tolong Tuan Xiang, orang ini akan membunuh kita. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Ke melambaikan tangannya dan menamparnya 2 kali. Sehingga ada 2 suara begitu keras yang menyebar di malam yang gelap. Namun Xia Chu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan memandang Yang Ke dari jarak lebih dari 10 kaki. Tapi ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Tuan muda Xiang, inilah yang terjadi. Master dari Li Guang dengan cepat melangkah maju untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Xiang Chu mengangkat tangannya melihat sekeliling kerumunan dan akhirnya menatap Hu Mei'er dan berkata, Mei'er, katakan pada saya apa yang terjadi. Mei'er prihatin dengan Yang Ke dan tidak memperhatikan nama Xiang Chu. Jadi dia segera menceritakan apa yang terjadi sekarang. Begitukah? Setelah mendengar ini, Xiang Chu memandang orang-orang dari Li Guang dan Sekte Fei Hong dan bertanya. Namun orang-orang itu ragu-ragu sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Jadi mereka hanya melihat ke arah orang yang lebih tua. Xiang Chu mencibir. Apa? Saya menanyakan pertanyaan ini, tapi tidak ada yang menjawab. Semua orang segera menundukkan kepalanya dan berkata serempak. Ya. Xiang Chu tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka Xiaorong dan Nona Li Fu melakukan kesalahan. Meskipun kita semua berasal dari klan yang berbeda, karena kita di sini, kita adalah bagian dari perang melawan Tanah Changyun. Jadi kita harus saling membantu. Anda memprovokasi orang lain dulu, jadi wajar jika teman ini memberi Anda pelajaran. Karena keterampilan kalian lebih rendah dari lawan Anda, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Kenapa Anda tidak segera bangun dan meminta maaf kepada semua orang dari Menara Feng Yu dan geng perang darah? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.